Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah taktik. Hari ini kita bakal membedah secara mendalam laporan scouting dari Opta Analyst soal salah satu gelandang Inggris yang paling diburu untuk musim 2025-2026. Pemain ini memang gagal menembus skuad Piala Dunia racikan Thomas Tuchel. Tapi ironisnya, dia justru jadi komoditas paling panas di bursa transfer saat ini. Yap, kita lagi ngomongin bintang Bournemouth, Alex Scott. Yuk, langsung aja kita bedah profil taktisnya. Nah, ini dia susunan starting line up untuk analisis kita hari ini. Kita mulai dari statusnya sebagai incaran raksasa, lalu mesin bertahan, visi dan distribusi, agresi saat membawa bola, ruang untuk berkembang, sampai potensinya sebagai bintang elit masa depan. Oke, mari kita masuk ke pembahasan pertama, incaran raksasa, perang penawaran tingkat tinggi. Kalian tahu kan, setelah musim sensasional yang bawa Bournemouth finish di posisi tertinggi sejarah mereka, Scott menolak perpanjangan kontrak. Terus apa yang terjadi? 64 juta pound sterling. Yap, itu tawaran resmi dari Chelsea yang ditolak mentah-mentah sama Bournemouth. Angka sebesar ini membuktikan satu hal, klub-klub besar nggak cuma bayar untuk potensi, tapi mereka berani bayar super mahal untuk atribut spesifik yang memang lagi langka banget di pasaran saat ini. Lanjut ke bagian kedua, mesin bertahan, kerja keras, dan etos kerja. Sebagai analis, kita wajib banget ngecek metrik saat tim lagi nggak pegang bola. Dan coba lihat ini, 11,6 km per 90 menit. Itu rata-rata daya jelajahnya di Premier League musim lalu, dan angka ini tertinggi dari semua starter Bournemouth. Dia ini ibaratnya menyentuh setiap helai rumput di lapangan. Etos kerja gila inilah yang jadi fondasi utama dari gaya main ngotot ala Andoni Iraola. Nah, kerja kerasnya ini paling kerasa pas dia ngelakuin aksi tracking back. Buat sedikit penyegaran taktis, tracking back itu momen di mana pemain harus lari jauh dari area lawan, balik ke area pertahanan sendiri buat memulihkan posisi. Ini bukan cuma soal stamina loh, tapi soal kedisiplinan tingkat tinggi dan kerelaan berkorban dari seorang gelandang. Dan coba tebak hasilnya, 184 kali lari tracking back. Ini yang terbanyak dari semua pemain di Premier League musim lalu. Poin pentingnya di sini, dia lari sebanyak ini bukan karena posisinya buruk terus tertinggal, tapi karena dia punya kemauan keras buat ngelakuin pekerjaan kotor yang sering banget dihindari sama pemain-pemain berteknik tinggi lainnya. Kalau kita lihat lebih detail, dia memenangkan penguasaan bola 6,1 kali per laga, ditambah catatan 38 tackle sukses. Ini otomatis bikin dia masuk jajaran elit gelandang muda bertahan. Dia nggak cuma asal lari layaknya ayam tanpa kepala, tapi bergeraknya itu presisi banget secara taktis. Determinasi kayak gini ngingetin kita sama Bernardo Silva kan? Pemain yang bisa bertahan di level tertinggi karena rajin ngelakuin kerja keras yang dibenci pemain serang. Masuk ke bagian 3, visi dan distribusi, mengendalikan permainan. Berlari ngejar lawan itu satu hal ya, tapi pertanyaannya, apa yang terjadi kalau mesin bertahan ini lagi pegang bola? Dari semua gelandang U23 di Liga, Scott ada di urutan ketiga dengan total 2006 sentuhan. Memang, tugas kreator peluang utama lebih sering dipegang Marcus Tavernier, tapi Scott ini ibarat metronom mutlak yang ngatur detak jantung di lini tengah Bournemouth. Dari ribuan sentuhan tadi, dia sukses nyelesain 1182 operan. Sekali lagi, ini terbanyak kedua di kelompok usianya loh. Iraola ngasih instruksi yang simpel tapi krusial buat dia. Jaga sirkulasi bola, atur tempo dan kirim bola ke area berbahaya dengan presisi yang tinggi. Sekarang kita bahas bagian 4, agresi dan membawa bola, menembus garis pertahanan. Nah, disinilah letak atributnya yang paling mematikan. Kemampuannya bawa bola nembus garis pertahanan lawan, itu udah kayak pemain sayap murni. Di dunia taktik modern, kita nyebut ini progressive carries, alias pergerakan bawa bola minimal 5 meter ke depan menuju gawang lawan. Scott hobi banget ngelakuin ini, berlari nembus lini tengah atau masuk ke half space, area abu-abu yang paling bikin pusing bek lawan. Biar angka yang bicara, dia nyatetin rata-rata 6,86 progressive carries per pertandingan sambil bawa bola sejauh 68,6 meter ke depan setiap 90 menit. Untuk kedua metrik ini, dia nangkring di peringkat kelima di antara gelandang U23. Dengan pergerakan kakinya yang super lincah, Scott benar-benar jadi mimpi buruk buat struktur pertahanan manapun. Terus, apa efek langsung dari agresivitas ini? Dia sukses memenangkan 60 pelanggaran di Liga musim lalu, tertinggi kelima dari semua pemain. Ini senjata taktis yang luar biasa penting.
Bayangin tim kalian lagi ditekan habis-habisan. Nah, punya pemain kayak Scott yang bisa mecah garis pressing terus dapat pelanggaran itu krusial banget. Otomatis ini bakal ngasilin peluang bola mati yang sangat vital di kerasnya Premier League. Tapi sebagai analis, kita tentu harus objektif dong. Pertanyaan tajamnya sekarang, apakah pergerakan masif ini ada hasil akhirnya? Atau jangan-jangan dia cuma sibuk lari-lari tanpa ngasih output konkret di sepertiga akhir lapangan? Ini bawa kita ke bagian 5, ruang untuk berkembang, kontribusi di kotak penalti. Di usianya yang baru 22 tahun, bagian ini jelas jadi titik kelemahannya. Atau bisa kita bilang ruang untuk berkembang. Kontribusi serangannya bisa dibilang masih minim. Cuma ada 4 gol di semua kompetisi, 1 assist, dan cuma nyiptain 0,7 peluang dari permainan terbuka per laganya. Memang angkanya nggak buruk, tapi talenta seliar Scott pastinya diharapkan bisa ngasih lebih. Tapi ingat konteksnya juga, gaya main Bournemouth yang sering bertahan kadang bikin insting alaminya buat maju agak tertahan. Kalau dia ditangani pelatih klub elit, dia pasti bisa diracik jadi ancaman gol serius dari lini kedua. Dan kita sampai di bagian terakhir, bintang elit masa depan, mentalitas dan potensi. Kita nggak boleh cuma fokus sama kemampuannya hari ini aja, coba perhatiin lompatan mentalitasnya. Balik ke tahun 2020, dia cuma main di tim non-liga bareng Guernsey FC. 5 tahun kemudian, boom! Dia jadi bintang terobosan di Premier League. Dan proyeksinya, di tahun 2026, dia bakal berseragam skuad senior timnas Inggris. Kenaikan kelas sedrastis ini adalah bukti valid kalau dia punya mentalitas baja kelas dunia untuk terus beradaptasi. Mengutip langsung dari Opta Analyst nih, permainan alaminya emang udah disetel buat tampil di panggung terbesar dunia, jadi klub-klub elit ini nggak cuma beli potensi mentah. Mereka ngebeli atribut yang siap pakai, mulai dari etos kerja kerasnya, kemampuannya ngebongkar garis pertahanan lawan, sampai mentalitas elitenya yang siap ngasih dampak instan. Jadi ngelihat fakta kalau dia jago bertahan layaknya pemain nomor 6 murni, tapi juga jago ngebongkar pertahanan layaknya seorang nomor 8 modern, menurut kalian gimana? Dengan profil taktis yang selengkap dan sedinamis ini, klub Big Six mana nih yang paling pantas jadi pelabuhan sang metronom Inggris ini selanjutnya? Coba perdebatkan hasil analisis kalian di kolom komentar ya. Terima kasih udah nemuin sesi bedah taktik hari ini, dan sampai jumpa di analisis data berikutnya.